fatwanya kan uang yang harus diambil itu harus diambil, dan nyatanya di Kecamatan Binangun karena mungkin beberapa faktor saya mungkin juga tidak menyampaikan secara detail di sini, itu ada beberapa desa yang memang itu belum diambil karena mungkin mengambil kan harus tanggung jawab ya, bocor juga harus tanggung jawab, ambil uang juga harus tanggung jawab. Jadi memang ada beberapa desa di Kecamatan Binangun yang sampai saat ini juga ada yang belum diambil gitu ya, di tahap pertama itu, dan ini memang berpengaruh. Di sana tahunnya diambil dilaksanakan SPC kan, sedangkan di desa kadang mau mengambil juga takutnya ambil mau apa gitu ya, seperti itu. Oke, ini juga menjadi perhatian teman-teman semuanya berkaitan dengan masalah rencana nanti pencairan tahap yang kedua. Untuk pencairan tahap yang kedua, aturannya sudah jelas, nanti juga bisa disampaikan sama yang menangani. Ini mohon nanti persyaratan DD tahap yang kedua, tahap yang pertama itu sudah selesai. Untuk persyaratan tahap yang ketiga itu juga sudah memenuhi syarat, ya bahwa juga segera dilaksanakan. Memenuhi syaratnya bagaimana? Tentunya juga dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Jadi mohon ini juga menjadi bahan pemikiran kita bareng-bareng gitu ya, karena sing paling angel melaksanakan tapi membuat SPJ. Nah, biasanya dari SPJ wonten buah gitu ya, karena rata-rata di sini kan kegiatan sudah, SPJ-nya belum gitu ya. Secara prinsip sebenarnya juga yang penting, saya tidak bicara di sini lah, saya bicara umum gitu ya, ini berkaitan dengan masalah pajak-pajak. Pajak yang memang harus segera dibayarkan, yang mau juga nanti ketika uangnya diterima dihitung kira-kira pajaknya itu berapa. Ketika selesai, mohon nanti pajak segera dibayarkan. Karena dengan adanya perubahan rezim yang sekarang mungkin berbeda dengan yang kemarin, gitu, ini juga kita karena yang namanya manusia kan punya beberapa kemampuan, terutama kemampuan untuk beradaptasi. Ketika kemarin Pak Toto mungkin hal-hal terkait dengan teknik juga belum sampai ke desa, sekarang mungkin yang dirasa potongan tekan desa banget gitu. Jadi ini jika kita harus mengaktifasi sehingga dalam kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan, mohon maaf juga kepada Pak Kas maupun teman-teman perangkat desa, mau tidak mau itu ya, hal-hal terkait dengan masalah kewajiban juga harus kita segera selesaikan. Caranya bagaimana? Caranya tentunya juga kerjasama gotong royong. Jangan sampai ketika Jalur Sewu ada salah satu kasih yang menangani bidang tertentu, itu kalau sudah selesai bahwa juga dibantu yang lainnya, karena beban masing-masing kasih walaupun pokoknya pada baik juga mungkin berbeda. Jadi bahwa juga kerjasamanya, misalkan kayak kasih pelayanan gitu ya, misalkan orang-orang bangunan gitu ya, itu. Tapi bangun masyarakat gitu. Termasuk juga hal terkait dengan masalah kegiatan di bidang pelayanan juga. Pelayanan di sini yang dimaksud yang pertama berkaitan dengan masalah kegiatan di masyarakat gitu. Yang kemarin mungkin ada kegiatan forum apa itu sudah selesai gitu ya, itu juga kecamatan juga mendapatkan anak juga besar. Sudah kayak gitu, kita kan harus seperti ini gitu ya. Pak Manto terasa lah ya, seperti saya sampaikan di sini. Itu konsekuensi seperti itu. Banyak pesan-pesanan yang harus, sehingga ketika kita menginput data gitu seolah-olah itu dipaksakan harus seperti itu. Ini dalam orang dalam kan kita harus beradaptasi. Ini maksudnya kemampuan kalau yang namanya manusia juga punya akal, sehingga kita wajib untuk menyesuaikan setiap hal yang harus kita sesuaikan. Itu sampaikan juga di sini. Saya tidak cerita spesifik Pak Kades ya. Cerita Kecamatan Binangun berkaitan dengan masalah agak penting, karena kemarin ketika ada verbal itu Kecamatan Binangun ranking 8 gitu, alhamdulillah ranking 8. Beberapa waktu kemudian lalu langsung ranking 7 itu.
beberapa waktu kemudian langsung ranking 23. Jadi ranking 23 gitu nih. Pada waktu itu beberapa alasan yang kita sampaikan adalah masalah internet gitu nih, internetnya error.